Nah, waktu pas Ustadz masuk ke pondok itu memang atas keinginan Ustadz atau memang itu ada dorongan dari orang tua Ustadz? Karena keinginan sendiri ya itu alhamdulillah selesainya agak cepat sih. Jadi, berapa tahun tuh Ustadz? Sekitar 1,5 tahun. Pejuang Langit, kenalin nih, beliau salah satu warga yang bikin saya tercengang di desa sepanjang ini. Namanya Pak Cipto. Walau usia hampir 70 tahun, tapi masih kuat dan energik. Ternyata rahasia dibalik ini semua, beliau adalah seorang hafiz. Nah, ini sisi lain dari Pak Cipto. Walau sudah sepuh, tidak kenal lelah membanting tulang dan memeras keringat dengan profesi yang ditekuninya sejak masih muda. Dan yang bikin saya takjub, hafalan Qur'annya baru dirintisnya pada saat usia menginjak kepala 6. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Oh iya Pejuang Langit, sekarang Pak Cipto sudah hafal juz 29 dan sekarang masih terus menghafal untuk mencapai impian mulianya. Apa sih Pak yang membuat Bapak di usia 65 tahun ini masih semangat Pak buat menghafal Al-Quran? Saya pengen tahu, apa sih alasannya? Apa yang membuat Bapak tergerak? Kok udah tua tapi masih mau Pak? Saya ingin yaitu cari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala biar saya kalau sudah meninggal bisa masuk surga begitu. Masya Allah, gimana nih para pejuang langit? Pak Cipto yang sudah lanjut usia aja masih semangat mau jadi penghafal Al-Quran. Kerjanya juga masih semangat banget. Saya jadi malu, padahal saya jauh lebih muda dari Pak Cipto, tapi masih belum berhasil menjadi seorang hafiz dan masih sering mengeluh dalam pekerjaan. Sekarang saya semakin sadar betapa pentingnya peran Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Gak cuma itu, dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Al-Quran juga akan memberi kita syafaat pada hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, pembaca, pengamalnya. Pak Cipto yang di usia 60 ini dulunya sulit berjalan karena mengalami masalah di persendian. Kini malah bisa bekerja lagi. Semuanya adalah berkat dari ikhtiar beliau untuk menjadi hafiz Al-Quran di usia 65 tahun. Masya Allah. Pak, kalau boleh tahu, Bapak ngaji lagi nanti kapan Pak ya? Tiap Kemis. Kemis? Iya, tiap Kemis ba'da asar. Oh, ba'da asar? Iya. Nah, kalau boleh nih Pak, saya boleh ikutan nggak Pak belajar Pak? Ya boleh aja. Beneran? Iya. Masya Allah. Jadi pengajian tahfiz ini memang isinya orang-orang yang sudah usia menengah ke atas ya. Bapak-bapak di desa yang sudah menemukan titik balik dalam hidupnya dan sadar bahwa banyak keistimewaan yang bakal didapat jika menjadi hafiz Quran. Dalam kacamata Allah, gak ada kata terlambat dalam bertaubat dan belajar mengenal isi dari Al-Quran. Para pejuang jalur langit, banyaknya hafiz Quran di daerah Karangpandan ini juga membawa dampak positif buat dunia pendidikan di sini. Para hafiz banyak yang mendedikasikan hidupnya di bidang dakwah dan mendirikan pondok-pondok pesantren yang punya konsep mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya, pondok pesantren yang dikelola oleh Ustadz Dr. Adi Juang LCMA bersama rekan-rekannya. Nah, waktu pas Ustadz masuk ke pondok itu memang atas keinginan Ustadz atau memang itu ada dorongan dari orang tua Ustadz? Keinginan saya sendiri. Oke. Gitu. Keinginan saya sendiri, karena keinginan sendiri ya itu alhamdulillah selesainya agak cepat sih. Jadi, berapa tahun tuh Ustadz? Sekitar 1,5 tahun. Wah, 1,5 tahun. Ya, 30 juz. 30 juz sama udah belajar hadis dan segala macam Ustadz? Ya, bahasa Arab. Ustadz, kan katanya Ustadz melanjutkan ke Riyadh nih, Arab Saudi. Itu pure karena apa? Beasiswa atau Ustadz pakai biaya sendiri Ustadz? Sejak saya SMA ya, SMA tepatnya kurang lebih SMA kelas 2, itu saya pernah
nyampaikan ke Bapak gitu. Saya dibiayai hanya sampai lulus SMA saja. Setelahnya saya dari hidup, dari kuliah apapun itu, setinggi apapun itu saya ingin biaya sendiri. Jadi beasiswa itu dari S1, alhamdulillah sampai S3. Masya Allah, Ustadz Adi ini jalur langitnya luar biasa ya. Beliau cerita kalau banyak sekali kemudahan yang ia dapat berkat jadi hafiz Quran. Para pejuang langit, Ustadz Adi bahkan mengajak saya ke salah satu usaha daycare atau pendidikan anak sejak usia balita yang berkonsep syariah. Ikhtiarnya bersama sang istri benar-benar Masya Allah ya. Pastinya bermanfaat untuk warga desa dan sekitarnya. Di sini anak-anak dilatih mencintai agamanya agar muncul kesadaran menjadi hafiz Quran sejak usia dini. Pastinya dengan metode-metode pendekatan yang seru dan kekinian. Pejuang langit, seseorang mengajarkan ilmu merupakan amal jariah yang pahalanya tidak terputus. Amalan yang mudah dan berpahala besar, salah satunya adalah melakukan sedekah yang dirutinkan setiap hari. Dan di desa sepanjang Kecamatan Tawangmangu ini, warganya rutin melakukannya. Nah, yang unik adalah konsep sedekah terkenal dengan nama sedekah Merem Community atau disingkat SMC. Diinisiasi oleh Ustadz Bejo, gerakan ini didukung oleh warganya hingga mampu membeli sebuah unit mobil ambulan yang digunakan untuk melayani warga sepanjang ke klinik dan rumah sakit. Jadi di Desa Sendang ini ada gerakan masyarakat yang bisa menjadi contoh buat desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, Ustadz Bejo ini salah satu pelopor nih gerakan tersebut. Nah, gerakan ini tuh namanya SMC ya Ustadz? Iya, betul. Sedekah Merem Community. Betul, betul. Ustadz, saya bingung nih, kenapa kok dinamainnya Sedekah Merem Community? Meremnya ini apa maksudnya Ustadz? Iya, maknanya sedekah itu sudah menyebutkan ya. Udah yang kedua, merem itu artinya terpejam ya. Secara bahasa terpejam, namun secara istilah itu artinya keikhlasan. Oh, jadi sedekah merem community adalah sekelompok orang yang melakukan gerakan sedekah dengan perasaan yang ikhlas. Oh, jadi akan ada petugas dari SMC yang keliling ke rumah warga? Oh iya, jadi di antara beberapa donatur itu ada yang mengkoordinir, mengambil, memungut ya, sedekahnya setiap sebulan sekali ke rumah-rumah, sekaligus menyampaikan laporannya. Saya jadi teringat sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Semoga dari episode hari ini kita bisa mengambil makna penting dan bisa menginspirasi para pejuang langit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Anof Prabowo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.